Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban middle test mata kuliah sosiologi pendidikan dari Bapak pengampu Bapak Baginda Said Maulana, dan hari ini akan saya jabarkan satu persatu jawaban dari middle test sosiologi pendidikan dari jawaban saya. Yang pertama itu jelaskan tentang konsep sosiologi pendidikan yang terdiri dari definisi, latar belakang, dan juga tujuan. Nah, secara definisi, sosiologi secara etimologis berasal dari kata Latin yaitu socius dan kata Yunani adalah logos. Socius berarti kawan, sahabat, dan juga sekutu, rekan masyarakat. Dan logos berarti adalah ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dalam bermasyarakat dan juga memahami tentang kehidupan yang ada di dunia sosial. Perkembangan yang sangat pesat dan juga sangat kompleks di kehidupan ini pada zaman sekarang ini menentukan ilmu sosiologi pendidikan ini sangat diperlukan, dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya sosiologi pendidikan, terutama dari aspek pendidikan. Yang kedua yaitu adalah latar belakang. Latar belakang dari adanya sosiologi pendidikan ini yaitu sangat diperlukan karena mengikuti perkembangan perubahan zaman atau tren pada zaman sekarang. Yaitu pada zaman sekarang kehidupan bermasyarakat yang ada di masyarakat sangatlah cepat, karena kehidupan masyarakat ini bergantung pada kehidupan seperti teknologi dan lain-lain. Maka muncullah ilmu tentang sosiologi pendidikan. Yang ketiga yaitu adalah tujuannya. Jadi tujuan sosiologi pendidikan ini bertujuan adalah yang pertama menganalisis proses sosialisasi anak baik dan keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat. Nah, yang kedua menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Dan yang ketiga adalah menganalisis status pendidikan dalam ruang lingkup bermasyarakat. Yang keempat adalah menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan dalam kegiatan sosial. Nah, dan yang terakhir adalah membantu menentukan tujuan pendidikan. Jadi sosiologi pendidikan ini tentunya sangat erat dengan kaitannya dengan dunia pendidikan. Jadi untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan dan juga pentingnya dalam dunia bermasyarakat. Yang nomor 2 jelaskan tentang pendekatan sosiologi pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan individu atau bisa juga disebut dengan individual approach. Pendekatan individu yaitu pendekatan yang memperhatikan faktor individu secara utuh meliputi watak, intelijensi, psikologi, dan kemampuan psikomotorik. Nah, itu adalah penjelasan dari individual approach atau pendekatan individual. Yang kedua adalah pendekatan sosial atau social approach, yaitu merupakan pendekatan yang memperhatikan faktor lingkungan sebagai lingkungan tinggal individu dalam perkembangannya. Jadi di sini menjelaskan tentang bagaimana aspek faktor lingkungan ini yang menjadi perkembangan seseorang tersebut di dalam lingkungannya. Nah, yang terakhir yaitu ada pendekatan interaksi atau interaction approach, merupakan pendekatan dengan memperhatikan pola hubungan antar individu dalam lingkungannya. Jadi seperti misalkan dalam kehidupan berinteraksi dalam masyarakat ataupun di dalam kelas untuk dunia pendidikan, di sini dijelaskan dengan yaitu namanya pendekatan interaksi. Nomor 3 jawaban di sini adalah pertanyaannya, analisislah interaksi sosial yang terjadi dalam pandemi COVID-19 di sekitarmu. Jadi untuk analisis di sini
Menurut saya interaksi sosial pada saat pandemi COVID-19 ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif yang signifikan di dalam dunia pendidikan dan juga dalam masyarakat. Yang pertama, untuk yang segi positifnya, yaitu uh, beberapa pekerjaan bisa dilaksanakan secara online, contoh kuliah dan juga belajar siswa di rumah. Yang kedua, lebih banyaknya waktu dengan keluarga. Yang terakhir adalah memberikan manfaat kebiasaan bergaya hidup sehat. Nah, dari tiga tadi itu adalah sisi positif dalam interaksi sosial pada saat pandemi ini. Dan yang terakhir itu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah sulitnya mencari pekerjaan untuk bagi masyarakat yang lain kan yang sudah bekerja. Dan yang kedua adalah keterbatasan untuk berkumpul, seperti misalkan belajar yang hanya bisa dilakukan hanya online dan lain-lain. Seperti sebelumnya itu adalah pembelajaran dengan tatap muka. Yang ketiga, terjadinya miskomunikasi. Memang benar, dikarenakan sekarang banyak melalui sistem daring atau online mengakibatkan miskomunikasi yang lebih banyak dibandingkan dengan berurusan dengan tatap muka. Yang terakhir, dampak negatifnya adalah sulitnya mengikuti pembelajaran online. Nah, ini banyak paling dominan yang dirasakan oleh para siswa dan juga para mahasiswa adalah seperti sulitnya mengikuti ujian daringan, dan juga ada dari fasilitasnya yang kurang mendukung, dan juga dari seperti misalkan sinyal yang kurang memadai di pelosok desa yang para mahasiswa dan siswa tinggal. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan tentang teori ruang kelas di mana penggunaan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif guru, gaya kepemimpinan guru seperti autokratik, demokratik, laissez-faire, dan teacher center dan learner center melakukan pembelajaran daring online selama pandemi COVID-19. Nah, jadi di sini untuk perilaku dominatif atau integratif guru pada pembelajaran daring, banyak siswa yang mengeluhkan mengenai perilaku guru yang bersifat dominatif karena pada penyampaian materi guru lebih mementingkan dan mengklaim apa yang ia jelaskan itu sudah benar dan sesuai dengan apa yang diperlukan siswa. Tetapi ada juga beberapa guru yang paham dan bersifat integratif, sehingga selalu memberikan motivasi kepada para siswa atau mahasiswanya di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran, karena bersifat yaitu integratif. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan guru. Gaya kepemimpinan guru ini di sini terbagi dalam beberapa aspek ya, yaitu kita bahas adalah yang pertama autokratik. Ialah gaya kepemimpinan guru yang otoriter sehingga berakibat pada produktivitas murid karena tidak ada ruang untuk bertukar pendapat. Jadi di sini adalah seorang guru tersebut tidak memberikan ruang untuk para siswanya untuk berdiskusi atau berdialog, sehingga produktivitas atau pemahaman akan materi yang disampaikan oleh guru itu sehingga mudah untuk terlupakan bagi para siswanya. Nah, yang kedua itu adalah demokratik, ialah adanya ruang untuk bertukar pendapat untuk mendapatkan kebaikan bersama demi mendapatkan pembelajaran efektif. Nah, di sini adalah seperti misalkan satu siswa itu tidak memahami materi, maka seorang guru harusnya bersifat demokratik, artinya adalah memberikan sesuatu seperti misalkan ruang dialog atau diskusi agar para siswa yang kurang paham itu menjadi paham dan lebih memperhatikan diskusi tersebut. Jadi itulah sangat yang bermanfaat. Yang ketiga adalah laissez-faire, ialah gaya kepemimpinan guru yang cuek, seperti menyerahkan kepada siswa bagaimana mereka belajar. Nah, di saat pandemi seperti ini memang benar banyak kita temui keluhan-keluhan dari para siswa
itu mereka banyak malah diberikan tugas, bukan melakukan pembelajaran secara online, tetapi tugas online yang mereka dapatkan. Dan itulah salah satu permasalahan yang ada pada saat pandemi ini dalam pembelajaran. Yang keempat adalah teacher center, ialah pembelajaran yang berpusat pada seorang guru, seperti guru menjelaskan materinya. Jadi pada saat pembelajaran itu guru lebih berperan aktif untuk menjelaskan materi agar para siswanya paham, dan siswa-siswanya memperhatikan materi yang dijelaskan tersebut. Dan di sini yang lebih berperan aktif adalah seorang guru. Yang terakhir adalah learner center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, berbanding terbalik dengan guru teacher center tadi, di teacher center guru lebih berperan aktif, sedangkan di sini siswa yang lebih berperan aktif, seperti misalkan adanya diskusi dalam pembelajaran online. Yang terakhir nomor 5 adalah analisislah kelas sebagai sistem sosial dan interaksi sosial yang dilakukan melalui daring online. Nah, jadi di sini menurut saya dalam kaitannya mengenai kelas sebagai sistem sosial dulu, kelas sebagai sistem sosial saat pandemi dengan menggunakan sistem daring menurut saya memiliki kelemahan diantaranya mahasiswa yang melakukan belajar daring sulit untuk mengembangkan pola pikirnya, serta kelebihannya adalah menurut siswa untuk dapat belajar lebih efektif dengan bantuan orang tua. Nah, yang terakhir adalah kelas sebagai interaksi sosial. Terjadinya komunikasi pada saat pembelajaran antara murid dan guru adalah bentuk suatu interaksi sosial. Menurut saya mengenai interaksi sosial ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diutamakan adalah guru lebih memperkuat perhatiannya kepada si murid dan mencari cara atau strategi agar para murid dapat memahami materi yang disampaikan. Dampak negatifnya adalah siswa kurang konsentrasi dan belajar apabila orang tua tidak mendampinginya. Terima kasih. Itu saya tadi presentasi jawaban middle test.